Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabarnya? Tentunya kami selalu berharap Anda dalam keadaan sehat dan tetap melakukan protokol kesehatan dengan baik, apapun kegiatan Anda di luar rumah. Senang sekali saya Kesi Matupang kembali hadir menemani Anda dalam acara sosialisasi tata cara penyampaian laporan kegiatan penanaman modal ataupun LKPM pada hari Jumat 1 April 2022 melalui kanal YouTube kami, yaitu Kementerian Investasi BKPM dan OSS Indonesia. Sosialisasi ini merupakan upaya dari Kementerian Investasi BKPM untuk mengedukasi para pelaku usaha, baik PMA PMDN dari menengah hingga besar, dan juga PMDN yang berskala UMKM dalam bagaimana cara menyampaikan LKPM yang baik. Di mana telah kita ketahui bersama bahwa LKPM ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 terkait penanaman modal, yaitu setiap penanam modal wajib menyampaikan LKPM kepada BKPM, dan juga telah diatur di dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko, bahwa pelaku usaha berkewajiban menyampaikan LKPM secara daring melalui sistem OSS. Baiklah Bapak Ibu, saat ini kita akan berkesempatan dengan seorang narasumber, yaitu Ibu Sandria Yolanda Hasanah. Kita akan menyapa dulu. Selamat pagi Ibu Sandria. Halo, selamat pagi. Senang sekali telah bergabung bersama kami ya untuk menyampaikan sosialisasi LKPM. Dan mungkin Ibu Sandria bisa sampaikan sedikit nih kira-kira apa yang akan disampaikan nanti nih Bu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, khususnya para rekan-rekan pelaku usaha dimanapun berada. Jadi hari ini tuh hari tanggal pertama pelaporan LKPM, yaitu tanggal 1 April 2022. Yes. Jadi pada hari ini kita akan live demo, jadi kita akan menjelaskan sedikit mengenai tata cara penyampaian LKPM. Jadi yang pertama kita akan menjelaskan dasar hukumnya, tadi seperti yang Kay sampaikan. Lalu kita juga akan lebih mengenal apa itu LKPM, bagaimana tata cara. Nanti kita terakhir kita akan live demo. Jadi kita akan bersama-sama. Kan banyak ya Bapak Ibu, teman-teman pelaku usaha mungkin yang belum mengerti atau belum paham tata cara penyampaiannya. Nah, pada pagi hari ini kita akan masuk bersama-sama. Jadi diharapkan setelah live demo ini Bapak Ibu bisa langsung input dan langsung bisa mengirimkan LKPM. Mantap sekali, berarti sudah pasti ya Bapak Ibu materi hari ini sangat bermanfaat banget ya Mbak Sandria ya. Iya. Dan langsung saja Bapak Ibu yang kami banggakan, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Sandria Yolanda Hasanah selaku Kepala Subdirektorat Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung dari Direktorat Wilayah 1 Kedeputian Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal. Kepada Ibu Sandria kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, para pelaku usaha di seluruh Indonesia. Saya Sandria Yolanda, saya akan memandu Bapak Ibu dalam rangka penyampaian LKPM periode triwulan 1 tahun 2022. Mungkin kita bisa masuk ke slide yang pertama. Jadi pada pagi hari ini ada beberapa outline yang akan kami jelaskan. Yang pertama mungkin mengenai dasar hukum penyampaian LKPM, lalu nanti kita akan masuk mengenai lebih mendalam mengenai tahapan-tahapan dari investasi itu sendiri seperti apa. Lalu nanti kita akan masuk ke tata cara penyampaian LKPM dan kita akan live demo. Begitu juga nanti kita akan masuk ke hal-hal mungkin yang harus diperhatikan dalam penyampaian LKPM. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung kita masuk ke slide yang pertama. Kita masuk ke dasar hukum penyampaian laporan kegiatan penanaman modal. Baik, mungkin tadi Mbak Kay sekilas sudah sempat ya menyampaikan Bapak Ibu. Jadi bahwa dasar hukum penyampaian laporan kegiatan penanaman modal adalah amanat dari Undang-Undang 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, di mana di pasal 15 bahwa disebutkan bahwa setiap penanaman modal berkewajiban untuk membuat laporan LKPM dan menyampaikan kepada BKPM. Nah, dari peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tersebut diturunkan kembali peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 mengenai tata cara pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berbasis risiko, di mana di pasal 5 huruf C, begitu juga di pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 disebutkan bahwa
Setiap pelaku usaha berkewajiban menyampaikan LKPM untuk setiap bidang usaha atau setiap KBLI, ya mungkin Bapak Ibu lebih kenalnya seperti itu, dan setiap lokasi proyek yang disampaikan secara daring melalui sistem OSS. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya kita akan mengenal dulu beberapa tahapan realisasi investasi. Ketika Bapak Ibu merencanakan sebuah investasi, biasanya akan ada 4 tahapan yang akan dilalui. Yang pertama adalah tahapan persiapan, di mana Bapak Ibu mulai melakukan penelitian, mulai melakukan pre-feasibility study, survei, lalu Bapak Ibu mulai melakukan pembelian lahan. Nah, lalu ketika masa persiapan sudah selesai dilakukan, Bapak Ibu akan masuk ke tahapan konstruksi, di mana tahapan konstruksi itu Bapak Ibu sudah mulai melakukan cut and fill, sudah mulai melakukan kegiatan pembangunan gedung dan pabrik. Lalu Bapak Ibu juga sudah mulai memasukkan mesin dan peralatan, Bapak Ibu sudah melakukan instalasi mesin, Bapak Ibu sudah melakukan uji coba dan commissioning. Lalu setelah tahapan konstruksi selesai, Bapak Ibu akan mulai masuk ke tahapan produksi komersial atau sudah mulai berjualan, di mana Bapak Ibu sudah mulai membeli bahan baku, Bapak Ibu sudah mulai pengadaan sumber daya manusia, sudah mulai melakukan pengeluaran untuk biaya-biaya operasional, dan apabila Bapak Ibu sudah menjalankan kegiatan produksi, lalu Bapak Ibu kegiatan usahanya sudah berkembang, maka lanjut ke tahapan perluasan, di mana di tahapan perluasan sendiri sudah ada masuk lagi penambahan mesin, atau Bapak Ibu sudah melakukan ada instalasi mesin baru dan lain-lain. Nah, dalam 4 tahapan tersebut biasanya Bapak Ibu akan melibatkan tenaga kerja, baik tenaga kerja lokal atau tenaga kerja subkontraktor. Nah, dalam 4 tahapan realisasi investasi ini, maka setiap pembiayaan atau setiap biaya-biaya yang dikeluarkan, setiap rupiah-rupiah yang dikeluarkan, seluruhnya harus dicatatkan dalam laporan kegiatan penanaman modal. Lalu next. Nah, prinsip-prinsip dasar dari penyampaian LKPM adalah, jadi kita lebih mengenal lagi ya Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan LKPM, lalu siapakah pelaku usaha yang wajib menyampaikan LKPM, dan kapan waktunya menyampaikan LKPM. Jadi Bapak Ibu, LKPM sendiri adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal. Jadi di sana ada berapa capaian dari CAPEX atau yang lebih kita kenal dengan capital expenditure, operational expenditure, atau modal tetap dan modal kerja, lalu berapa tahapan barang dan jasa yang Bapak Ibu hasilkan, berapa ekspornya, lalu juga ada mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha. Jadi Bapak Ibu, laporan kegiatan penanaman modal ini adalah media komunikasi antara Bapak Ibu pelaku usaha dan juga pemerintah. Jadi Bapak Ibu bisa menyampaikan progres realisasi Bapak Ibu di lapangan, dan pemerintah juga bisa memantau terlebih lagi apabila dalam pelaksanaan kegiatan usaha Bapak Ibu mengalami kendala, hambatan atau permasalahan. Nah, itu kami bisa turun mengetahui, sehingga kita bisa bersama-sama untuk mengatasi dan Bapak Ibu untuk lebih mensupport Bapak Ibu lagi di lapangan. Nah, siapakah pelaku usaha yang berkewajiban untuk menyampaikan LKPM? Who-nya ya, siapakah? Jadi Bapak Ibu, ada 3 jenis kategori pelaku usaha yang memang wajib untuk menyampaikan LKPM. Yang pertama adalah pelaku usaha dengan kategori pelaku usaha kecil, jadi dengan aset 1-5 miliar. Nah, lalu ada kategori pelaku usaha menengah dan pelaku usaha besar. Menengah sendiri yang asetnya 5-10 miliar, dan pelaku usaha besar dengan aset 10 miliar ke atas. Nah, maka ketiga pelaku usaha ini wajib untuk menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal setiap periode pelaporannya. Nah, kapan? Nah, kapannya sendiri Bapak Ibu, untuk pelaku usaha kecil itu penyampaian pelaporan LKPM-nya adalah semester atau 6 bulan sekali. Lalu untuk pelaku usaha menengah dan pelaku usaha besar
maka penyampaian LKPM-nya adalah setiap triwulanan. Seperti saat ini, karena sudah masuk periode 1 April adalah periode LKPM yang dilaporkan adalah Januari sampai dengan Maret, dilaporkannya pada tanggal 1 sampai 10 April. Lalu next. Nah, Bapak Ibu, di mana penyampaian LKPM? Jadi untuk penyampaian LKPM sendiri melalui laman oss.go.id. Jadi bagi Bapak Ibu pelaku usaha yang belum memiliki hak akses, segeralah mendaftar ke oss.go.id, dan yang sudah sudah memiliki hak akses, apalagi hak akses 11 OSS 11, segeralah melakukan penggantian hak akses, lalu nanti Bapak Ibu bisa masuk ke halaman oss.go.id dengan memasukkan username dan password. Lalu lanjut. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi tahapan-tahapannya, yang pertama Bapak Ibu login dari OSS. Jadi Bapak Ibu silakan memasukkan username dan password. Nah, mari kita sama-sama kita akan live demo untuk tata cara pengisian LKPM. Lalu next. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita masuk ke OSS dulu ya. Nah, ya, setelah Bapak Ibu memasukkan username dan password ke dalam oss.go.id, maka Bapak Ibu silakan mengisi username, password, lalu mengisi kode, lalu silakan masuk. Nah, setelah itu lanjut. Nah, setelah itu kita akan masuk ke menu beranda dari LKPM. Nah, menu beranda LKPM sendiri terdiri atas pencarian LKPM, jadi ada tahun-tahunnya, ada tahun, ada tahapan, ada periode, lalu ada penambahan LKPM sesuai dengan tahapan investasi, yaitu tahap konstruksi atau tahap produksi. LKPM juga ada daftar laporan kegiatan penanaman modal di paling bawah, jadi di situ ada berisi mengenai LKPM yang pernah Bapak Ibu sampaikan. Nah, untuk demo kali ini kita akan masuk di tahapan konstruksi. Jadi Bapak Ibu silakan pilih tahap konstruksi, lalu setelah itu silakan tambah LKPM. Nah, pada saat Bapak Ibu tambah LKPM, lalu kita klik OK. Nah, di sini akan ada daftar perizinan yang Bapak Ibu miliki. Apa-apa saja daftar perizinannya. Nah, nanti kita pilih yang berdasarkan nomor induk berusaha. Jadi Bapak Ibu seperti tadi yang kami sampaikan di awal, bahwa laporan kegiatan penanaman modal harus harus diisi berdasarkan kegiatan usaha dan lokasi proyek. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal pilih di mana kegiatan usahanya, kode KBLI-nya, dan lokasi proyeknya. Coba kita klik salah satu. Ya, kita pilih. Ya, oke, kita pilih salah satu. Yang bawah ya, kita pilih yang NIB. Nah, ini kita pilih ke salah satu ya Bapak Ibu. Bagaimana kalau kita memakai akun staff, Frankie? Kita memakai akun staff. Oke,
saat ini kita akan mencoba untuk live demo Iya. dan akan memilih dari sisi KBLI-nya ya Mbak ya? Iya, jadi Berarti kita kalau- akan memilih dari Oke. sisi KBLI-nya terlebih dahulu. Mhm. Jadi Lalu nanti pada saat KBLI setelah dipilih, setelah KBLI-nya dipilih, Ya. lalu kita nanti akan masuk ke menu yang paling utama adalah Oke. menu realisasi penanaman modal, di Oke. mana pada menu realisasi penanaman modal itu sendiri akan ada beberapa kategori. Yang pertama adalah realisasi modal tetap, yaitu tanah. oke, dari tanah berarti itu dimasukkan dari sisi Tanah, tanahnya. iya betul. Jadi Bapak Ibu yang khususnya para pelaku usaha Ya. yang memang ada pengeluaran di bidang tanah, Baik. maka seluruhnya harus dimasukkan. Oke. Jadi tanah itu meliputi cut and fill, pematangan lahan, Baik. lalu meliputi segala sesuatu terkait pematangan lahan atau pembelian, itu seluruhnya dimasukkan kepada komponen tanah. Lalu selanjutnya setelah untuk- tanah? Setelah tanah akan ada komponen bangunan. Komponen bangunan. Nah, Berarti bangunan ini adalah seluruh yang dimiliki oleh perusahaan, baik gedung maupun konstruksi yang lainnya seperti iya, itu. jadi pada saat Bapak Ibu para pelaku usaha sudah mulai melakukan pembangunan gedung atau Yes. pembangunan pabrik, maka seluruh pembiayaan dimasukkan ke dalam komponen bangunan. Kalau boleh tahu nih Mbak Sandri, Iya. mungkin ada beberapa teman-teman di sini pelaku usaha yang memang baru berkecimpung di bidang LKPM nih Iya, ya. betul. Di bidang tanah, konstruksi, apakah itu memang nilainya dari awal sekali sampai akhir, atau mungkin ada sedikit depresiasi yang kita masukkan, atau memang benar-benar semuanya nilainya Iya. dimasukkan? Jadi laporan kegiatan penanaman modal itu sendiri adalah laporan berdasarkan harga perolehan. Harga Jadi perolehan, oke. pada saat Bapak Ibu, teman-teman pelaku usaha kan mengisi data Ya. rencana di sistem perizinan OSS, maka di laporan kegiatan penanaman modal itu adalah berapa realisasinya. Oke. Jadi berapa realisasi dari setiap tahapan investasi. Nah, berapa realisasi dari setiap tahapan investasi itu yang harus diinput satu Oke. persatu. Oke. Nah, laporan kegiatan penanaman modal itu sendiri tidak mengenal ada yang namanya penyusutan Oh, berarti atau semua depresiasi. nilai apapun yang keluar Betul. dan terjadi realisasi itu harus disampaikan dalam LKPM, begitu Betul, ya Mbak ya? betul sekali. Berdasarkan harga perolehan. Misalnya nih Kay, mendirikan perusahaan ya, lalu misalnya membeli kendaraan ya, kendaraan operasional, misalnya harganya 398.571, bla bla bla. Yes. Nah itu maka setiap angka-angka tersebut yang dibeli, baik itu seluruhnya harus dicatatkan. Oke, berarti sampai semua angka di belakang-belakangnya harus dimasukkan Harus ya Mbak ya? dimasukkan. Jadi Oke. jangan dibulat-bulatkan. Ya, berarti Bapak Ibu pelaku usaha mohon agar dimasukkan semua, jangan dikurang-kurangin ya Mbak Jangan Sandri ya? dikurang-kurangi. Khususnya pada saat tahapan konstruksi. Iya. Jadi pada saat tahapan konstruksi, maka seluruh pengeluaran yang tadi saya sebutkan di tahapan realisasi investasi tersebut, seluruhnya harus dimasukkan. Baik. Jadi misalnya Bapak Ibu mengurus anggaran dasar, nah itu seluruhnya dimasukkan. Harus dimasukin semua, Dimasukkan. Nah, biaya Bapak Ibu untuk mengurus itu ke notaris, Bapak Ibu misalnya memakai taksi. Ya. Nah, itu juga taksi itu berarti dalam LKPM Kos untuk mengurus itu pun harus kita masukkan. Betul, pada saat Oke. konstruksi maka Rp1 pun itu harus dimasukkan Berarti ke dalam walaupun LKPM. itu ada ongkos kendaraan Mbak pada saat kita mengurus Betul. LKPM itu dimasukkan dalam ongkos konstruksi itu. dimasukkan. Jadi kayak mulai awal kan kita Yes. kan biasanya pelaku usaha kan melakukan pra-FS ya. Ya. Pra-FS itu maka seluruhnya dimasukkan ke Oke. dalam LKPM, Oke. lalu nanti masuk ke masa konstruksi. Oke. Mulai pembangunan, terus misalnya pembelian mesin produksi ya, misalnya Bapak Ibu membeli bulldozer, membeli kren gitu ya, membeli peralatan silos dan sebagainya, itu biaya instalasi mesin, biaya transportasi, pengiriman ke pabrik itu seluruhnya dihitung. Semua harus dimasukkan. Semua harus dimasukkan ke dalam LKPM. Jadi ini jangan bingung sebenarnya Bapak Ibu pelaku usaha itu sudah punya ya, kan setiap pelaku usaha mempunyai accounting ya. Nah, itu sebenarnya seluruh pengeluaran itu sebenarnya tinggal gampang aja. Seluruh pengeluaran pada saat periode pelaporan langsung aja dicatatkan Oke. ke dalam LKPM. Oke. Mbak Sandria tadi sudah sebutkan ada tanah, Ada ada konstruksi, lalu selanjutnya ada apa lagi, Mbak? bangunan, Oke. ada mesin dan peralatan, Oke. dan ada lain-lain. Oke. Hanya empat komponennya. Ada 4 komponennya. Nah, lain-lain itu adalah yang tadi yang Ya. operational expenditure Oke. selama masa konstruksi, seluruhnya dimasukkan ke dalam LKPM. Oke. Kalau boleh tahu nih, Mbak Tanpa Sandria, mengenal
penyusutan. Iya, sangat gampang berarti. Apa yang sudah Bapak Ibu keluarkan di awal silahkan dimasukkan dalam LKPM. Iya, baik. Apakah kita sudah bisa melanjutkan untuk live demo? Ya, coba kita untuk live demo. Ya, silahkan Mbak Sandria. Ya, silakan kita langsung masuk ke tahapan konstruksi ya. Kita pilih kegiatan usahanya, lalu kita next. Nah, ini dia, kita masuk ya. Kita lihat, kita masuk satu persatu nih Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu bingung nih. Nah, bagian yang sebelah kanan, karena ini adalah bagian sebelah kanan ya, itu bagian sebelah kiri itu adalah rencana investasi. Jadi rencana investasi itu adalah apa-apa saja yang memang di-input di OSS. Nah, karena ini memang akunnya akun dummy ya. Jadi ini hanya akun uji coba. Jadi itu rencana investasi itu adalah apa yang diinputkan dari OSS. Nah, dari rencana investasi jangan diisikan seluruhnya ke dalam akumulasi atau tambahan. Tapi memang LKPM itu adalah setiap tahapan. Jadi one by one. Bapak Ibu beli mobil ya dicatatnya mobil. Iya, seperti itu. Nah, yang kolom yang kedua adalah yang tengah adalah akumulasi. Tadi yang seperti saya ceritakan ini Mbak Kay. Jadi di kolom akumulasi ini atau tambahan itu akan ada yang namanya pembelian atau pematangan lahan. Nah, pembelian dan pematangan lahan ini yang tadi coba kita inputkan ya. Coba kita anggap aja misalnya 500 miliar ya untuk pembelian pematangan lahan. Nah, pembelian pematangan lahan ini adalah segala sesuatu yang terkait dengan lahan, maka harus diinputkan. Tadi seperti cut and fill, land clearing dan sebagainya itu maka harus dilaporkan ya. Coba kita klik OK. Nah, maka dia akan mengakumulasi, Lalu kita coba kita tambah misalnya bangunan dan gedung kita tambah ya 500 miliar misalnya. Nah, bangunan dan gedung ini adalah seluruh rupiah yang dikeluarkan, seluruh pembiayaan yang dikeluarkan untuk bangunan dan gedung, untuk pembangunan, untuk renovasi, untuk biaya desain, untuk biaya lain-lain lah ya, untuk semen dan lain-lain yang digunakan untuk pembangunan gedung. Silakan, coba kita next, kita inputkan. Nah, ya. Nah, lalu mesin peralatan dan suku cadang ini adalah yang tadi saya sampaikan, mesin-mesin produksi di pabrik. Jadi mesin-mesin yang mendukung untuk pelaksanaan kegiatan usaha. Lalu juga baik yang dibeli secara lokal maupun yang impor, termasuk untuk biaya instalasi dan transportasi itu seluruhnya dimasukkan ke dalam komponen mesin dan suku cadang. Silakan kita masukkan coba 500. Nah, oke, lalu biaya lain-lain. Ini biasanya bingung nih orang, apa sih biaya lain-lain ya? Biaya lain-lain ini adalah biaya operasional yang tadi saya sampaikan, kayak yang tadi ada biaya transportasi, pengurusan misalnya, atau biaya notaris, atau biaya sewa, atau biaya peralatan kantor. Itu laptop, dispenser, printer itu semuanya dimasukkan ke dalam biaya lain-lain. Jadi seluruh capital expenditure yang dikeluarkan itu harus dimasukkan. Nah, pada saat tahapan konstruksi, maka modal kerja itu tidak perlu diisi. Karena masih konstruksi. Modal kerja itu diisi hanya satu kali. Ketika Bapak Ibu pelaku usaha sudah siap untuk operasional atau sudah siap untuk produksi komersil. Jadi modal kerja sendiri itu dihitung baik-baik ya, satu turnover. Satu turnover itu sendiri gimana sih? Banyak yang bingung nih, apa sih satu turnover ya? Satu turnover itu adalah satu siklus perputaran. Bisa dari dikasih tahu untuk periodenya Mbak gimana? Jadi satu turnover itu berbeda-beda untuk setiap jenis kegiatan usaha. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Itu disesuaikan dengan satu siklus perputaran, mulai dari bahan baku dibuat sampai dengan penjualan. Berarti dari hulu hingga hilirnya ya? Iya, sampai penjualan, sampai nanti Bapak Ibu membeli lagi bahan baku. Itu dia satu turnover. Iya, itu dia satu turnover. Jadi modal kerja sendiri diisi hanya satu kali. Jadi hanya diisi satu kali pada saat siap berproduksi komersil. Ketika belum siap berproduksi komersil, jadi dikosongkan saja. Baik, selanjutnya kita masuk ke menu yang berikutnya adalah tambahan tenaga kerja ya.
Nah, maka tambahan tenaga kerja, nah itu ada mesin peralatan dalam negeri dulu deh, yang pembelian mesin dan peralatan. Jadi tadi kan kita udah isi ya di atas ya, mesin peralatan dalam negerinya itu kan kita isi 500 miliar ya. Nah, maka 500 miliarnya itu di breakdown. Apakah pembelian dalam negeri, apakah impor, apakah impor yang menggunakan fasilitas atau bukan menggunakan fasilitas. Nah, lalu apabila sudah itu breakdown dari kategori yang di atas. Lalu apabila sudah oke, kita turun ke bawah. Ya mungkin bisa diisi ya 200 sama 300 mungkin ya. Ya, kita isi aja semua kolom ya. Ya, oke. Nah, tadi kita kan ngisi di atas 500 miliar, lalu kita masukkan jadi total di atas dan di bawah sama ya, sama-sama 500 miliar. Setelah itu kita akan masuk ke step berikutnya adalah penggunaan tenaga kerja. Nah, penggunaan tenaga kerja ini yang dilaporkan bukan tenaga kerja existing. Misalnya ada suatu kegiatan usaha, dia punya 1000 karyawan, bukan itu yang dilaporkan. Namun hanya tenaga kerja tambahannya saja. Jadi dari Januari sampai dengan bulan Maret, apakah ada tambahan? Silahkan dimasukkan. Nah, betul. Jadi berapa yang direkrut pada saat 3 bulan itu. Jadi bukan tenaga kerja existing ya, Bapak Ibu. Ini banyak yang salah di sini. Agak tricky ya, agak tricky di sini. Jadi banyak yang salah, makanya kita kadang-kadang kita kembalikan juga, kita tanyakan dulu ya. Misalnya tahu-tahu ada 2.500 gitu ya. Kayaknya dalam 3 bulan tambah 2.000 agak wow sekali gitu ya. Jadi kita harus kecuali memang ada beberapa sektor sih, ada beberapa sektor padat karya ya, yang memang mungkin bisa ya. Baik. Tapi kalau sektor-sektor yang lain yang ini biasanya kita akan tanyakan dulu kepada PIC LKPM dari pelaku usaha. Lalu selanjutnya kita akan setelah tadi tambahan TKI, nah ini yang tadi saya bilang adalah permasalahan yang dihadapi perusahaan. Jadi karena LKPM ini adalah tools media komunikasi, jadi Bapak Ibu silakan menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Berarti jadi sudah disediakan kotak untuk curhatnya. Kolom curhat. Jadi bisa curhat apapun. Cukup banyak ya Mbak Sandria, ada 4.000 karakter. Iya, ini free text. Jadi silakan diisi Bapak Ibu yang menghadapi kendala di lapangan. Ketika Bapak Ibu isi, maka tim dari Kementerian Investasi, DPM PTSP Provinsi Kabupaten Kota akan siap mengawal dan membantu. Mantap. Lalu, setelah itu coba kita isi kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya adalah petugas penanggung jawab. Nah ini harap diisi Bapak Ibu, nama petugas yang mengisi, lalu nama jabatannya, nomor handphonenya, nomor emailnya. Karena nanti apabila ada pertanyaan dari tim Kementerian Investasi maupun DPM PTSP nanti akan ke redirect ke email. Seperti itu ya. Apabila sudah oke, maka kita klik tombol yang hijau. Apabila Bapak Ibu belum yakin, klik tombol yang merah. Akan tersimpan sebagai draft. Tapi apabila Bapak Ibu yakin, kita kirim langsung ke hijau, tombol hijau. Berarti enak ya Mbak Sandria, kapanpun mau diganti selama periode penyampaian laporan, silahkan diedit untuk draftnya. Iya, betul. Lalu kalau misalnya pun ada kira-kira yang agak kurang paham, dari teman-teman Dalak juga membuka untuk layanan ya? Betul, kita membuka untuk layanan. Nah, tadi kan sudah selesai ya tahap konstruksi. Sekarang kita masuk untuk demo di tahap produksi. Tadi yang LKPM yang kita sudah kirimkan sudah ada di bawah ya, sudah ada di listnya nih, Nah, sudah ada di listnya. Tadi kita sudah mengirimkan LKPM Triwulan 1 2022, kita tadi ngisi 2 triliun ya. Ya kita isi. Dari situ kita cetak ya. Jadi ada cetak ya. Jadi Bapak Ibu pelaku usaha nanti bisa menyimpan dokumen ini. Gitu. Jadi bisa menyimpan. Nah, ini tadi yang kita coba ya untuk kita inputkan, kita isikan nanti seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi tadi baru diisi capaiannya 2 triliun ya. Nah, lalu coba ke bawah. Nah, ini lagi ya seperti ini. Ada kontak personnya ya. Lanjut, kita masuk untuk ke tahapan produksi komersial. Jadi tahapan produksi komersial ini Bapak Ibu sudah siap nih, sudah siap tahapan konstruksi, sudah siap izin-izin persyaratan dasar semuanya sudah diurus. Kita siap berjualan. Nah, kita masuk ke tahapan produksi.
LKPM. Oh ya, pada saat Bapak Ibu sudah siap berproduksi komersil, kita masuk ke surat pernyataan dulu ya. Jadi pada saat Bapak Ibu siap berproduksi komersil, kita masuk ke pernyataan siap produksi. Ya, kita klik pernyataan siap produksinya dulu. Jadi ketika siap berproduksi komersil, nanti akan ada pernyataan surat produksi di mana Bapak Ibu atas nama penanggung jawab pelaku usaha itu harus mengisi surat pernyataannya. Jadi tanggal berapa, lalu kapasitasnya di angka berapa, itu kita contohkan saja. Oke. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah form pernyataan siap berproduksi komersil. Nanti diisi nama direksinya, lalu tempat tanggal lahir, nomor identitas ya, kita coba isi. Ya. Baik. Dan surat pernyataan ini wajib oleh direksi atau bisa yang dikuasakan, Mbak? Tidak, ini oleh atas nama direksi. Atas nama direksi. Atas nama direksi. Ini wajib harus atas nama direksi. Iya, betul. Atau penanggung jawab ya, penanggung jawab di pelaku usaha tersebut. Baik. Lalu nomor identitasnya, nama lengkapnya, lalu jabatan diisi. Nah, ini kapasitas produksinya apa nih? Misalnya membuat mobil ya, kapasitasnya 5.000 mobil. Nah, itu kita tulis satuannya apa. Ya, misalnya ya, satuannya misalnya ada pieces, ada ton, ada unit ya. Biasanya kalau mobil itu unit ya. Unit. Lalu nama pemohonnya, nah itu tanggalnya tanggal berapa nih? Produksinya, siap berproduksinya. Misalnya kita tulis kemarin ya, misalnya di 31 Maret ya. Iya. Nah, setelah itu 31 Maret 2022 nama perusahaannya, dan ini menyatakan bahwa telah memenuhi segala komitmen persyaratan perizinan berusaha pada OSS. Kalau sudah oke, saya membaca dan menyetujui. Berarti para penanggung jawab dari dari perusahaan tersebut sudah menyatakan kesungguhannya bahwa siap berproduksi komersil. Sudah menyatakan ini ya, membaca dan menyetujui. Oke. Apabila sudah mengisi surat pernyataan berproduksi komersil, maka nanti LKPM yang tadi dalam tahap konstruksi akan pindah. Akan pindah menjadi LKPM di tahap produksi. Jadi teman-teman tidak usah lagi mengisi LKPM tahap konstruksi, dia sudah akan berpindah. Otomatis by system ke tahapan asal jangan ketinggalan untuk surat pernyataannya ya, Mbak? Betul, jangan ketinggalan surat pernyataan. Jadi surat pernyataan itu adalah kayak toolsnya dia untuk berpindah ya, dari LKPM tahap konstruksi ke LKPM tahap produksi. Lalu kita masuk ke LKPM tahap produksi. Kita pilih sama, nanti akan masuk, kita pilih lagi kegiatan usahanya, lokasinya. Kita pilih, jadi memang LKPM itu per lokasi ya, per lokasi dan per KBLI. Jadi memang harus dihitung berapa capaian per masing-masing itu. Lalu next. Mungkin satu pertanyaan Mbak Sandri ya. Tadi Mbak Sandri menyebutkan itu tanggal mulai produksi. Tanggal mulai produksi itu berarti kan selama periode 3 bulan ya, Januari hingga Maret, begitu ya. Tapi yang disampaikan hanya yang benar-benar pertama kali ya. Kalau memang mulainya ternyata di bulan Januari tanggal 13 misalnya, berarti kita tulis adalah 13 Januari 2022. Kalau misalnya Mbak Sandria pernah nggak ada masalah seperti ini? Saya mulai tanggal produksi itu Januari Bu, tapi ternyata ada gagal produksi. Nah, yang dihitung itu apakah yang memang dimulai dari awal atau yang benar-benar produktifnya? Gimana, Mbak? Yang memulai produksinya. Biasanya kan kalau pelaku usaha ketika dia mau masuk ke tahapan produksi itu dia akan melakukan uji coba atau kita kenal dengan commissioning. Nah, biasanya uji coba itu dilakukan sebelumnya pada tahapan-tahapan konstruksi. Ketika realisasi investasi biasanya sudah mencapai 90-80% itu dia sudah uji coba, dia sudah tes pasar. Berarti dia tes pasar dulu. Iya, tapi uji coba, tes mesin-mesinnya apakah sudah berjalan itu biasanya di tahapan commissioning itu di tahapan konstruksi. Nah, ketika dia sudah menyatakan siap berproduksi komersil, berarti memang sudah siap, benar-benar ready, mesin-mesin sudah terpasang seluruhnya, berarti siap dijalankan. Tapi pernah nggak Mbak Sandria ditemukan di lapangan nih dari teman-teman Dalak kalau ada keluhan dari teman-teman pengusaha misalnya ternyata gagal gitu ya. Iya, kita mungkin visibilitas studinya tidak berjalan optimal ataupun tes pasarnya ternyata sempat mundur dan ini kan LKPM per triwulan nih. Iya, betul. Pernah nggak ada yang akhirnya dari pengusaha
telat menyampaikan LKPM karena masalah yang tentang tahap produksi ini? Ada nggak Mbak Sandria? Untuk sejauh ini apapun yang kendala yang dilaporkan itu silakan saja disampaikan di kolom curhat yang tadi. Oke, baik. Dan misalnya teman-teman pelaku usaha ternyata ada kendala dalam penginputan atau bagaimana, silakan menghubungi PIC. Oke. Nanti ke PIC LKPM akan kita tampilkan di terakhir. Oke, baik. Iya, jadi silakan menghubungi. Nanti kita akan menyelesaikan lah ya solusi-solusi yang dihadapi dalam penyampaian ini. Sudah bisa kita lanjutkan? Silakan langsung kita masuk. Masih di tahapan produksi nih Mbak Sandria ya? Di tahapan produksi. Nah, di tahapan produksi itu berbeda. Kan tadi kan kalau tahapan konstruksi mesin-mesin sudah terpasang ya. Betul. Nah, kalau di tahapan produksi itu biasanya cuman seperti ini, modal tetap sama modal kerja. Modal tetap ini hanya ada 3 komponen, yaitu tanah, mesin, dan bangunan. Jadi sudah tidak ada komponen lain-lain. Komponen lain-lain sudah berpindah ke modal kerja. Modal kerja ya. Iya, jadi di modal tetap itu sendiri, jadi biasanya kan mesin-mesin sudah terpasang ya. Nilai yang tadi 2 triliun itu sudah masuk. Nah, jadi Bapak Ibu jangan menginputkan ulang. Jadi hanya yang diinputkan itu hanya apabila ada penambahan CAPEX yang kita kenal ya, capital expenditure, untuk penambahan mesin atau renovasi gedung. Nah, itu saja yang dicatat. Jadi yang sudah pernah dicatatkan di LKPM tahap konstruksi jangan diulang kembali. Karena itu akan berpotensi untuk double counting. Iya, betul. Jadi yang dicatatkan benar-benar memang hanya apabila ada penambahan atau ada pembelian mesin baru yang tidak menambah kapasitas dari tadi kan kita kan sudah menyatakan akan memproduksi 5.000 unit ya. Nah, maka itu mesin-mesin yang digunakan untuk membuat 5.000 unit tersebut. Saja. Nah, jadi di modal tetap seperti itu. Jadi diisikan saja. Coba kita isi. Misalnya kita ada tambahan ya. Biasanya kalau sudah tahapan produksi sudah tidak banyak. Biasanya kita isi misalnya 1 miliar ya. Ini kan berarti hanya modal yang terpakai untuk 5.000 unit tadi ya Mbak? Iya, betul. Ini hanya apabila ada misalnya ada kira-kira ada mesin yang ternyata tidak bisa digunakan gitu ya. Biasanya ini hanya penggantian. Hanya penggantian. Terus misalnya renovasi juga hanya untuk misalnya menambah ruangan, hanya menambah-nambah saja. Nah, kita tulis untuk penggantian mesin gitu ya, atau dan penambahan gedung ruang meeting misalnya. Ya. Oh, di sini pun dikasih keterangan ya Mbak ya, nilai ini menjelaskan apa? Iya, pada saat Bapak Ibu mengisi modal tetap di tahapan produksi itu harus diisikan. Ini untuk pembelian apa? Karena tadi nilai yang 2 triliun sudah tercatat. Nah, kita takutnya ada double counting. Jadi Bapak Ibu silakan dijelaskan. Untuk 1 miliar itu untuk pembelian apa saja. Dan apabila sudah diisi, maka akan mengakumulasi ya totalnya. Selanjutnya untuk modal kerja, tadi kan kita sudah mengisi ya, modal kerja coba kita isi misalnya ternyata untuk 1 turnover itu ya, misalnya untuk 1 turnover itu 500 miliar, ya berarti jangan diisi berulang-ulang, berarti 500 miliar anggap saja kan kalau untuk pabrik mobil itu biasanya kan 3 bulanan dia 1 turnover itu, nah itu hanya diisi 1 kali saja. Baik. Ya, bisa kita isi misalnya 500 miliar ya. Maka nanti untuk periode LKPM selanjutnya yang diisi apabila ada biaya-biaya yang dikeluarkan lebih dari 500 miliar. Kalau ternyata masih biaya-biayanya masih sama 500 miliar tidak usah diisi. Oh, berarti modal kerja di triwulan berikutnya dikosongkan saja kalau memang sama ya. Kalau misalnya masih kisaran 500 miliar. Baik. Tapi kalau ternyata ada perubahan, silakan dimasukkan perubahannya ya. Bukan penambahan, bukan 500 ditambah 200 bukan ya Mbak? Bukan, yang dia masukkan hanya 200-nya saja. Baik. Selanjutnya nanti di bawah ini ya kita isi ya untuk pembuat 1 turnover gitu ya selama 3 bulan. Biaya modal kerja untuk 1 turnover ya. Jangan lupa untuk juga dikasih keterangan ya Mbak ya. Iya, betul. Setelah itu maka kita langsung masuk ke realisasi impor. Nah, ini apabila Bapak Ibu ada pembelian mesin ya. Iya, pembelian mesin, peralatan atau bahan baku, maka silakan diisi. Kalau tidak ada, di skip saja, tidak apa-apa. Kalau misalnya ada Mbak, kita kan impor barang nih. Berarti kan kita mengikuti dengan dolar ya, misalnya begitu ya. Nah, itu pada saat kita pengisiannya mengikuti kurs kita pembelian hari itu
atau kurs pada saat kita mengisikan ini? Kita sebenarnya untuk kurs itu kita serahkan kepada masing-masing pelaku usaha. Oke, berarti Jadi, konversinya kita serahkan kepada iya, pengusaha saja yang ya? jelas di sini pengisiannya berdasarkan rupiah. Oke, baik. Iya. Lalu diisi setelah itu ya, kalau tidak ada di skip saja. Nah, yang kolom selanjutnya adalah penggunaan tenaga kerja sama dengan tahapan konstruksi. Ya. Yang dilaporkan lagi-lagi adalah hanya tambahannya. Oke. Jangan tenaga kerja existing ya. Baik. Jadi hanya tambahannya saja. Misalnya 5 orang, kita isi 5 orang ya. Iya. Lalu setelah itu nanti sama kolomnya akan ada permasalahan yang dihadapi. Jadi di sini silakan Bapak Ibu silakan menyampaikan permasalahan yang dihadapi apa saja. Iya. Lalu selanjutnya apabila kalau sudah tahapan produksi komersil, artinya kan kegiatan produksi sudah berjalan. Maka akan ada yang namanya kewajiban. Akan ada yang namanya kolom produksi barang dan jasa. Maka Bapak Ibu silakan mengisi. Ya, tadi ya dari kapasitas yang memang Bapak Ibu peroleh itu apa saja, sudah berapa. Misalnya di kapasitas izinnya misalnya seperti itu ya. Misalnya, nah ini kapasitasnya berapa, ekspornya berapa. Misalnya kita ekspor, misalnya kita lokal semua gitu ya, maka dikosongkan, nanti realisasi produksinya berapa. Apakah sudah sesuai dengan kapasitas, misalnya tadi kita kan 5.000 mobil ya misalnya. Nah ini kapasitasnya berapa, sudah di angka berapa. Nah biasanya kalau di awal-awal masa produksi komersil itu dia tidak full capacity. Biasanya full capacity akan terjadi di setelahnya. Ya. Maka ditulis saja berapa kapasitas produksinya. Apabila sudah, ya silakan diisi berapa. Nah, setelah itu ini hanya contoh saja ya Bapak Ibu ya. Lalu nanti silakan mengisi nilai ekspor. Nah, kalau nilai ekspor ini harus berdasarkan USD. Ya, berapa nilai ekspornya? Ini harus sama ya di atas ya. Tadi kan di atas misalnya. Coba kita isi yang di atas misalnya yang tadi ya. Ya misalnya ekspornya 20% ya. Nah, nanti 20%-nya itu berarti dikali realisasi produksinya berapa, dapatlah nilai ekspor dari USD itu sendiri. Ya. Misalnya kita tulis 50.000 gitu ya, 50.000 USD misalnya saja. Lalu di sini kita akan masuk kepada kewajiban perusahaan. Nah, kalau ketika sudah berproduksi, sudah berjalan kegiatannya, maka akan ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Misalnya satu kewajiban kemitraan sebagai yang dipersyaratkan ya, kalau di BUPM dipersyaratkan sesuai dengan undang-undang. Nah, berarti sudah dijalankan atau belum nih? Nah, pola-pola kemitraannya apa saja nih harus dicatat di sini. Kalau boleh tahu Mbak Sandria sekalian mungkin ya dikasih teasernya sedikit nih untuk teman-teman pelaku usaha yang mengajukan fasilitas penanaman modal ya, atas sesuai dengan perundang-undangan, kan wajib melakukan kemitraan dengan UKM. Kalau di LKPM sendiri pelaporannya seperti apa, Mbak? Iya, jadi tetap dicatatkan. Jadi teman-teman Bapak Ibu mungkin yang memang menggunakan fasilitas tax holiday, tax allowance atau master list, itu kan memang ada proporsi untuk melakukan kemitraan, maka harus dicatatkan di LKPM. Apakah kegiatan kemitraan memang yang diwajibkan tersebut sudah dijalankan atau belum? Karena itu adalah amanah ya. Itu berarti pengisiannya adalah perusahaan A bermitra dengan UKM X dengan nilainya, dan juga bidang usahanya seperti itu ya. Seperti itu diisikan. Jadi nanti akan terpantau bahwa Bapak Ibu pelaku usaha memang sudah menjalankan kewajiban kemitraan sebagaimana diamanatkan undang-undang ya. Selanjutnya kita kewajiban berikutnya adalah pelatihan tenaga kerja. Nah, pelatihan tenaga kerja ini sudah dijalankan atau belum? Apalagi Bapak Ibu mungkin yang menggunakan TKA. Karena harus ada ahli teknologi. Harus ada ahli teknologi, harus ada transfer knowledge yang harus dilakukan, maka diisi jenis pelatihannya apa, dilaksanakannya kapan, dan berapa TKI memang sudah memperoleh pelatihan tersebut ya. Lalu kemudian CSR, Corporate Social Responsibility, apa yang sudah dilakukan. Jadi memang ketika ada kegiatan usaha di suatu lokasi itu memang harus harus ada dampak sosial ya, harus ada dampak ekonomi kepada masyarakat di sekitarnya. Jadi memang CSR biasanya kan sudah terprogram ya di anggaran dasar perusahaan selama 1 tahun, itu kira-kira apa saja yang sudah dilakukan.
Nah, lalu setelah kewajiban pelatihan CSR, kita langsung masuk ke kewajiban mengenai dampak lingkungan. Oke. Jadi memang dampak lingkungannya seperti apa? Apakah sudah ada unit-unit pengelolaan limbahnya? Maka harus dicatatkan karena ini kewajiban ya, Bapak Ibu. Nah, lalu kewajiban lainnya yang dipersyaratkan oleh undang-undang karena beda-beda masing-masing pelaku usaha, ada kewajiban divestasi, ada kewajiban lainnya, itu harus diisikan. Nah, yang terakhir adalah petugas penanggung jawab LKPM. Nah, ini harus diisikan. Nah, diisikan namanya, jabatannya, nomor teleponnya, email. Di sini kita juga bisa nambah email nih, misalnya yang ngisi anak buahnya ya. Misalnya manajer legalnya mau men-CC ke direksi perusahaan, itu bisa klik ada tambah. Iya. Jadi tidak hanya satu ya? Iya, tidak hanya satu. Iya, bisa mau 10 atau berapa, misalnya ke CC semua, silakan. Apabila sudah oke, kita klik yang namanya kirim. Satu pertanyaan Mbak Sandria, untuk yang bagian kewajiban. Itu kan pengisian secara narasi ya? Betul. Apakah perlu teman-teman perusahaan untuk menyampaikan bukti-buktinya, upload dokumen mungkin? Atau hanya cukup narasi saja? Cukup narasinya saja. Nanti upload dokumennya kita akan lanjutkan di lapangan karena kita ada inspeksi lapangan. Ada monitoring lapangan langsung ya? Ada monitoring lapangan langsung. Baik. Selanjutnya ada lagi Mas Sandria? Selanjutnya kita langsung masuk ke halaman kirim. Kalau sudah kita langsung masuk ke halaman beranda. Ini baru proses terkirim ya. Baru terkirim. Baik. Setelah proses terkirim ini kita mungkin langsung coba kita lihat itu akan ada langsung ke halaman beranda itu. Nah, itu akan ada disubmitnya oleh siapa, lalu nanti akan ada statusnya. Status ini harus dipantau. Jadi status ini harus dipantau Bapak Ibu. Jadi karena nanti akan masuk ke proses verifikasi. Jadi verifikasi dari Kementerian Investasi di unit Deputi Pengendalian, begitu juga di unit pengawasan atau Wasdal di DPM-PTSP Provinsi, Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Di mana lokasi proyek itu ya. Jadi kita nanti akan masuk di status. Jadi Bapak Ibu pelaku usaha itu dinyatakan menyampaikan LKPM apabila statusnya disetujui. Apabila statusnya disetujui, itu sudah verified. Baik. Nah, setelah itu mungkin kita lanjut ke slide, sudah selesai nih live demonya. Nah, namun kita langsung masuk ya ke paparan, ada 2 slide lagi. Baik. Bapak Ibu. Menunggu dari penyampaian teman-teman perusahaan kepada BKPM itu kira-kira untuk verifikasinya berapa lama Mbak Sandria? Di dalam jangka waktu pelaporan itu. Iya. Sekitar 10 hari. 10 hari itu 10 hari. Baru nanti ada notifikasi diterima atau tidaknya. Iya, betul. Apabila perlu perbaikan, maka segeralah diperbaiki. Akan masuk ke dashboardnya pelaku usaha, diperbaiki, dikirimkan kembali kepada kita. Jadi mungkin kita langsung ke tadi ke verifikasinya ya. Di atas. Nah, jadi kewenangan verifikasi akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat akan masuk kepada Kementerian Investasi dashboardnya ya. Dan yang menjadi kewenangan dari pemerintah kabupaten, kota ataupun provinsi, KEK dan KPBPB akan masuk ke dashboardnya dari teman-teman DPM-PTSP. Ini sesuai dengan peraturan BKPM nomor 5 tahun 2021. Jadi nanti akan dilakukan setelah pelaku usaha mengirimkan LKPM, akan dilakukan verifikasi dan evaluasi atas nilai-nilai yang dikirimkan. Lalu next. Nah, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM. Yang pertama, LKPM perlu perbaikan. Jadi setelah tadi kan masuk diverifikasi, lalu LKPM perlu perbaikan itu dapat diperbaiki selama periode pelaporan. Yang tadi seperti yang kita tanyakan ya. Jadi tanggal 1 sampai 10 itu bisa dilakukan perbaikan. Maka segera diperbaiki. Kalau misalnya lewat dari tanggal 10? Kalau lewat dari tanggal 10, maka dianggap tidak menyampaikan LKPM. Jadi, tapi itu nanti ada notifikasi dari kita ya, Mbak ya? Ada notifikasinya. Jadi memang harus di tanggal selama 10 hari. Iya, di periode pelaporan. Nah, jadi pelaku usaha dikatakan telah memenuhi kewajiban pelaporan ketika statusnya disetujui. Lalu pelaku usaha juga tidak diperbolehkan melakukan menjalankan kegiatan yang memiliki KBLI, perdagangan besar atau perdagangan eceran dalam satu entitas. Setelah itu pelaku usaha juga tidak boleh menjalankan KBLI single purpose ya,
Pelaku usaha dengan KBL single purpose tidak diizinkan memiliki dua KBLI ya, hanya boleh satu. Lalu pelaku usaha juga wajib merealisasikan nilai minimum. Jadi kalau untuk PMA itu ada batas minimum investasi 10 miliar. 10 miliar ya. Jadi memang harus direalisasikan. Lalu sesuai dengan peraturan BKPM nomor 5 tahun 2021 memang pelaku usaha agar segera merealisasikan rencana investasinya dalam waktu maksimal 1 tahun. Jadi dalam waktu 1 tahun memang harus ada yang namanya realisasi ya, baik di tahapan persiapan maupun tahapan konstruksi. Lalu next, nah ini biasanya kesalahan-kesalahan umum ya yang dilakukan, biasanya yang dilaporkan adalah tidak berdasarkan NIB. Misalnya kan kalau dulu ada yang namanya IP atau IP. Nah itu karena kan memang sudah tidak berlaku ya. Jadi teman-teman pelaku usaha silakan mengisi laporan kegiatan penanaman modal berdasarkan NIB. NIB saja. Iya, untuk setiap lokasi proyek ya dan setiap bidang usaha. Lalu pelaku usaha dengan tahapan konstruksi ya jangan mengisi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM tahap konstruksi di tahapan konstruksi. Jadi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM yang sudah produksi komersil jangan menyampaikan di tahap konstruksi lagi, tapi sudah di tahap produksinya. Iya, betul. Berarti sudah menyampaikannya di tahap produksi atau produksi. Memang jadi LKPM itu menggambarkan apa yang memang terjadi di lapangan gitu ya. Lalu next, ada kesalahan lainnya nih sepertinya ya. Nah, selanjutnya adalah terkait sanksi administrasi. Nah, ini memang tidak kita harapkan ya, namun memang ada karena ini amanat dari undang-undang, memang ada sanksi administratifnya. Jadi sanksi administratif itu dikenakan secara berjenjang. Jadi yang pertama adalah surat peringatan, lalu penghentian sementara, lalu pencabutan. Jadi Bapak Ibu yang mungkin tidak menyampaikan LKPM selama 1 periode laporan, itu dapat dikenakan peringatan, surat peringatan. Seperti itu. Jadi surat peringatan itu kalau boleh tahu Mbak, apakah memang setelah triwulan 1 tidak menyampaikan atau setelah triwulan 1? Iya. Triwulan 1 disampaikan peringatan. Iya. Setelah itu berjenjangnya setelah itu berjenjang apabila memang dalam waktu 1 bulan memang tidak merespon, jadi kita maka akan dikenakan sanksi-sanksi selanjutnya. Kalau jadi pencabutan memang butuh itu respon ya. Kalau untuk pencabutan sendiri ini Mbak ya, mungkin teman-teman Dalak sudah menemukan di lapangan, kira-kira itu berlaku pada saat perusahaan memang tidak menyampaikan LKPM sama sekali selama beberapa tahun atau memang? Iya, jadi kan itu dikenakan secara berjenjang. Jadi ada peringatan 1, 2, 3, lalu ada penghentian sementara dan apabila memang ternyata tidak menjalankan kegiatan usaha lagi, mungkin kita akan masuk ke pencabutan. Berarti sudah sampai di tahap tidak menjalankan kegiatan usaha? Iya, sudah tidak menjalankan kegiatan usaha, tidak merespon dan tidak menjalankan kewajiban yang memang kan kita di surat peringatan itu biasanya kita meminta kepada pelaku usaha untuk segera memenuhi kewajiban yang diamanatkan undang-undang. Betul. Dan memang kalau ternyata tidak dipenuhi dan tidak memberikan tanggapan, mungkin kita akan masuk ke sanksi yang paling terakhir seperti itu. Nah, mungkin ini lanjut ya. Kita ada PIC tadi saya sudah sampaikan kepada Kay. Jadi ini adalah PIC dari LKPM. Jadi kita di unit pengendalian pelaksanaan penanaman modal itu berdasarkan wilayah. Jadi misalnya Bapak Ibu wilayah Aceh, maka dapat menghubungi Pak Abe. Lalu apabila wilayahnya di Sumsel, Babel, Bengkulu itu wilayah saya. Silakan menghubungi, itu ada nomor telepon saya. Jadi anytime kita 24 jam. 24 jam ya? Iya. Nggak 24 jam sih, bisa 2 jam kerja. Iya, silakan menghubungi. Menghubungi, ada nama-nama PIC-nya, lalu ada panduan LKPM-nya. Jadi silakan kalau misalnya teman-teman misal menghubungi kita tetap nggak jelas nih mungkin ya yang penjelasan kali ini, kita buatkan Zoom meeting-nya. Seperti Zoom meeting-nya itu. sesuai dengan PIC masing-masing sesuai dengan PIC masing-masing. Ya, jadi Bapak Ibu teman pelaku usaha yang memang kesulitan, jangan ragu untuk menghubungi kita. Ya, mungkin itu mantap sekali Mbak Andrea. Kay. Materi hari ini sangat luar biasa ya, cukup komprehensif dan semoga teman-teman pelaku usaha mengerti lah ya, walaupun dalam waktu yang sangat singkat. Dan tadi seperti Mbak Sandria juga sampaikan bahwa teman-teman Dalak juga memberikan fasilitas untuk klinik LKPM ya Mbak ya? Betul. Sudah mulai ya? Sudah mulai, hari ini tanggal 1 April? Hari ini kita sudah membuka ya. Dari jam berapa Mbak Sandria? Kita dari jam 9 sampai jam 12. Jadi mungkin bisa ditampilkan ya klinik link Zoom-nya. Jadi hari ini kita kapasitasnya 100 pelaku usaha. Jadi
kita akan mulai dari tanggal 1 sampai 10. Oke. Tanggal 1 sampai 10, jadi klinik LKPM. Jadi Bapak Ibu yang mungkin ragu atau mungkin belum mengerti dan ingin dipandu, silakan langsung klinik LKPM. Jadi tanggal 1 sampai 10 April 2022 jam 9 sampai jam 12 dengan Zoom meeting sebagaimana terlampir ya. Silakan masuk. Jadi nanti silakan masuk, silakan share screen apa yang menjadi kendala, kita fasilitasi masing-masing ya. Seperti itu. Oke. Untuk pendaftarannya apakah ada Mbak atau langsung saja join untuk Zoom meeting-nya? Iya, jadi nanti untuk masing-masing ketika sudah mengklik, nanti Bapak Ibu pelaku usaha mengisi absensi. Nah, absensi itu akan berlaku sebagai nomor antrian. Oh, baik. Iya, jadi karena hanya dilayani 100 pelaku usaha saja. Jadi memang nanti lalu akan ada breakout room. Jadi akan dibagi terbagi-bagi ya. Iya. Jadi tenang saja Bapak Ibu. Iya, betul. Keluhan Anda akan sangat aman bersama dengan salah satunya Ibu Sandria. Iya. Hari ini bagaimana Mbak, sudah ada kabar belum? Kira-kira sudah ada antrian atau belum untuk hari ini Mbak? Untuk apa namanya teman-teman sekarang sudah mulai, sudah ada nomor antrian juga dan sudah berjalan. Baik. Iya, jadi kita harapkan tanggal 10 Bapak Ibu pelaku usaha di seluruh Indonesia sudah menyampaikan LKPM. Baik, terima kasih Mbak Sandria. Mungkin sebelum kita menutup acara hari ini, Mbak Sandria ada yang mau disampaikan kembali kepada teman-teman pelaku usaha terkait pelaporan LKPM ya, periode Januari hingga Maret 2022. Silahkan Mbak Sandria. Iya, jadi Bapak Ibu hari ini sudah masuk tanggal 1 April 2022 sesuai dengan amanat dari Undang-Undang 25 tahun 2007, maka Bapak Ibu dimohon untuk segera menyiapkan data-data realisasi investasinya dan segeralah melaporkan LKPM melalui kanal oss.go.id tanggal 1 sampai 10 April 2022. Jadi kami tunggu Bapak Ibu LKPM-nya. Iya. Terima kasih Ibu Sandria Yolanda ya. Iya. Atas kesempatan yang sangat baik hari ini, dan juga semoga semangat untuk Mbak Sandria dan juga tim-tim Dalak nih ya untuk mendengarkan curhatan para pengusaha supaya para pengusaha juga semangat untuk menyampaikan LKPM-nya. Begitu ya Ibu Sandria? Iya. Baik Bapak Ibu yang kami banggakan, terima kasih, demikianlah acara sosialisasi pada hari ini. Jangan lupa seperti yang tadi Ibu Sandria sampaikan bahwa Anda untuk menyampaikan LKPM periode Januari hingga Maret 2022 yang dibuka dari tanggal 1 hingga 10 April 2022, dan bagi Anda yang menemukan kendala ataupun masalah terkait penyampaian LKPM, silahkan menggunakan fasilitas yang telah kami sediakan, yaitu melalui klinik LKPM yang dibuka dari jam 9 hingga 12 siang melalui Zoom meeting, dan password maupun username tertera di layar Anda. Ataupun Anda yang ingin menggunakan layanan email, telah kami sediakan juga di dalaks@bkpm.go.id. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share tayangan hari ini agar semakin banyak pelaku usaha yang mendapatkan pengetahuan dan juga edukasi terkait LKPM dan dapat menyampaikan LKPM-nya tepat waktu. Dan jangan lupa juga klik subscribe untuk dua YouTube kami, yaitu Kementerian Investasi BKPM dan juga OSS Indonesia. Baiklah, saya Kesi Matupang bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, tetap semangat dan bye-bye.